Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh, para tamu Allah yang berbahagia, kembali kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah yang telah menghidupkan kita kembali, kemudian memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta menanamkan keistiqomahan kepada kita dalam peribadatan. Berdoa kita kepada Allah semoga kelak akhir hayat kita husnul khotimah daknya. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita subuh ini kehidupan setelah kematian, insyaallah. Bapak Ibu, ketika ambo datang menyaksikan jenazah setelah kematiannya, ada satu perkara yang terlintas di pikiran dan itu sangat menakutkan. Jadi Bu, ketika melayat lah terbujur jenazah di tengah rumah, awak datang pengen mencari, terfikir satu hal yang sangat menakutkan, dan itu mesti kita hadirkan di saat melayat jenazah. Yang mesti kita pikirkan Pak, sebuah pertanyaan, yakni apakah jenazah yang tergeletak ini wafat dalam keadaan Islam atau tidak? Itu pertanyaan paling mendasar. Meninggal dalam keadaan muslim, muslimah, atau wafat dalam keadaan kafir, Pak? Aku itu pertanyaan dari Pak Ustaz. Ini patang masa hijrah ya Pak Ustaz. Tidak ada murtad Pak Ustaz. Bukan itu Pak. Yang membuatnya bisa wafat dalam keadaan tidak muslim atau muslimah, syaitan. Iblis mengerahkan pasukannya kepada seluruh umat Islam di saat sakratul maut itu Pak. Iman yang kita pelihara di kala hidup akan dibuat gagal di saat sakratul maut Pak. Fase perjuangan terakhir iblis menggadu Hawa di saat kematian. Inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in wa sya'din, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan kalau kita khawatir Pak, sesungguhnya setan itu hadir selalu menyertai kamu dalam segala keadaan dan di atas segala sesuatu yang kita keracukan. Itu aja kan. Setan itu menyerang awak taruh 24 jam Pak. Lain terasa dia ibu setan menyerang awak. Lain. Sedang pengajian kau nak setan begini Pak. Baik. Lain kenal ada setan lain. Kau tahu nama setan sedih. Setan itu ada namanya, ada spesialisnya Pak. Setan itu sifat Pak. Wujudnya bisa dari jin, bisa dari manusia. Dia hanya bisa menggoda Pak, merayu, tapi tidak bisa mengendalikan. Itu dia. Untuk pengajian gini Pak, ketika akabah ibadah tapi semale dia, mato lindo sesekali. Menjadi ape berjam-jam tarang kuih, menjadi Al-Quran sebelum ini lindo. Tiba di pengajian di musaji musala nyo cari tampe gua tu tampe dan gua tu nyo breathing di setan tu Pak. VIP kelas itu. Tampe itu tadi yang je. Kalau saya ada masalah. Lain tak pulang tu ada, lain nyo tu. Ini bedo nak pulang tu ada. Lain tu kasi Pak begitu. Siapa setan tu Pak yang membawa balik beribadah?
wasnan namanya. Wasnan. Sudah tu ketika kita sholat, nyobue awak jangan khusyuk, nyokana kan segala kita lupa di luar sholat. Sedang supaya kita kena ni. 5 kunci, 5 puro dan tak kena di luar sholat. Awalnya ngomong nak cerita nyoba semua pak. Nyoba sembahyang Allah. Oh ya di sini nak kiwe. Nyoba cari sorobo ke sholat. Baru sesolat Allahu Akbar. Apalah kerbe berkolekwa. Tibo pengenakian kemarin. Dia tahu nama setan yang apa ibu tahu? Khanzab atau khinzib. Yang membuat awak nak mengenal Allah, itulah setan yang ada. Khanzab atau khinzib. Yang membuat suami istri bercakap situ hari pak. Panik saya suasana Allah. Coba pak pecah rumah juga pak. Rami ketua pengadilan dia. Siapa mau setan pak? Dasim. Siapa namanya? Yasin. Abu Dhani yang kurang wadah itu. Dasim. Abu Dhani itu. Abu Jameng ke Solo lah kampung main ke Toro suku ya. Itu orang malu begini saudara. Dasim namanya. Lalu orang parah cekak hati-hati nak punya pak. Yang sasek sabui. Ketika musibah kepatang pun dia akan jauh kareh pak. Setan yang bertugas agar awak tak tahan diuji. Seketik mengaluah. Paneh hari dia nari ko. Hujan hari hujan sehari ko. Mangale onde-onde tiup hari. Sibah petang banyak di depan. Bila manusia tidak tahan diuji, tu setanlah berhasil menguasai. Siapa nama setan ni pak? Tipis namanya bedanya pak. Nama setannya Sabru, nama Allah Sobri pak. Hai. Lekor dia pada. Betul tak lagi yang dia ko. Tapi ko kabur lagi ko. Sabru nama setannya, Sobri nama ustaz kini kayak gitu. Jadi nama setan tu perlu juga tahu kok. Jangan tu kota laki akan anak menuju dah wah. Walau bangga, kalau kena ninyo kita terpakai. Aku seketik pak mengusul ke guru-guru agama pak. Dulu di waktu SD diajarkan minimal pak terkait dengan hal-hal yang wajib dikenal itu. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kan dia kan? Ya. 10 malaikat yang wajib diketahui. Jibril mengantarkan wahyu, Mikail membagi rezeki dan seterusnya. Nama-nama nabi dan umurnya. Nabi Adam 900 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun dan seterusnya. Ada yang guru lupa mengajarkan aku sangat wajib sebenarnya ibu. Nama-nama setan dan tugas-tugasnya. Iya kan? Pada itu pak, inyo musuh awak. Inyo dan mesti kita ketahui pak. Ini bu, mana kenal setan jawab atau awak dan kenal setan? Ini aja. Tak jujur sebab mana lebih kenal setan mengenal awak, iblis mengenal awak, atau awak mengenalinya? Setan lebih kenal awak. Awak 24 jam yang prototip, ikuti tapi. Makanya banyak awak masuk karuang. Orang akan sulit mengalahkan musuhnya bila dia tidak mengenal musuh tersebut. Itu yang terjadi dia pak. Nah, jadi pak. Pakaro yang paling berbahaya pak, bukan ketika setan mendampingi awak solat, awak pengajian, itu memang berisiko pak. Tetapi yang paling mematikan risikonya adalah di saat sakratul maut pak. Di situ tahu tak pak? Ulama menyampaikan uraian yang tidak disanggah oleh ulama lainnya. Imam At-Tabrani menguraikan dengan detail pak. Kata beliau, minimal setan datang dalam 3 wujud pak. Wujud pertama, dia datang seperti apa benda atau makhluk yang paling kita takuti ketika hidup di dunia pak. Apa takut hijau rimau? Hanya datang tengah rimau tu pak. Ketakutan itu yang nyolah sehingga anda ingat kepada Allah pak. Walau mati ketakutan saya. Mungkin berbagai wajah orang muda yang pucik pasti dan atau melotot lah. Macam-macam. Kenapa? Setan datang. Anak ibu takut jual tu. Kalau pernah mencari tu. Bapak takut juga mencari sana lewat takut juga dia. Besoknya maintain rasa takut itu pak. Rasa takut itu hadir di hati orang tak beriman. Siapa yang takut ketika sehat ini pak, dipastikan rasa takut itu celah bagi setan di akhir hayat pak. Itu pak. Tapi tidak ada yang takut dia orang. Rimau, marilah. Antum
minyak, tidak ada yang takutnya. Dan hanya takut kepada Allah saja. Tak tutup pintu setan di situ Pak. Jadi jangan takut je bu. Kau malam belakang gue. Kalau sahabat mau Pak punya rumah 2 ringgit Pak. Ustaz, mau dia jalan kata Ustaz. Kau jalan pada kata kami lawan gua sedikit lain. Nah terang Ustaz terang malam aku tentang dia tidur tak kawal Ustaz. Itu kalau ada orang sudah takut dan dia lantai gua tu turutin Pak. Kalau nak buat turutin tambah babiku, tambah menjadi di sini. Ya bu ya. Nah, yang kedua Pak, kalau nak tolong ditakut-takuti, dia pakai jurus bentuknya. Itu dia datang dalam bentuk 2 orang kayak Pak. Ayah nanti mandela meninggal. Dia datang dalam bentuk ayah dulu Pak. Ayah mengecek dengan tegas Pak. Kondena dan ku ayah lah dulu meninggal dari yang lah merasuan sadena. Yolah salah ayah majana. Indah Islam ada mau bantu akhirnya. Yo, kakak itu kecil ayah kawan. Ayah aku kalau tunggu gua pindah capek nak selamat. Ayah lah menang suara kasar. Dan Islam betul. Itu aku dah khawatir lah. Jangan Taiwan dewasa itu. Itu mungkin gua berpikir, ya Allah, itulah Muslim mati. Oh, nak tahu doa cerdak, dia nak percaya kaya Muslimnya cok dan sembahyang. Nah, lewat ayah dengan ketegasan tak bisa. Hai, tibolah sebelah kiri mande juga ia matung ngecek Pak. Ondeh nak dan gandangan saja angsadang terweti naik. Rani siku ada kaji dari yang dan mio dengan sesur nak. Kau nak kandang yang indah nak tapi dan mandi yang tolong gandangan. Batu suara kecaya mak. Nak namuang Yahudi Nasrani ya nak asal dan Islam mati. Kecil lah gaya orang nak korupsi dia ia mantu dia mengecek Pak. Siapa tahan kalau tak beriman. Akhirnya Pak kecil Pak. Tidak percaya dah Pak loh. Mak sepelawar Pak dulu. Misal kita lewat loh. Tak lain. Masuknya dalam bentuk yang ketiga oleh Pak. Aku nampak yang dahsyat daripada yang kedua oleh. Nyo datang dalam bentuk ulama dan wakabumi dan wakaci pada Pak. Kalau orang Muhammadiyah, nyo datang dalam bentuk Ustaz Adi Hidayat misalnya. Ini serang kepada dia. Kalau orang Perti Terbiah, nyo datang dalam bentuk Ustaz Agus Somad. Kalau nyo Salafi, nyo datang dalam bentuk Ustaz Khalid Basalamah misalnya. Kalau nyo dalam bentuk NU, nyo datang dalam bentuk Biada Yahya misalnya. Mana Ustaz akan terungi? Aja kita Pak. Dia bukan Ustaz Anwar. Namun anak masuk surga. Jangan eloknya dia Pak. Siapa nak masuk surga Ustaz Ahmad? Rupanya Pak ingat setan iblis itu Pak bila surga nak tawarkan hakikatnya neraka. Itu kan dajjal itu Pak. Api kejadian subhanallah itu ayat Pak. Sinalah ujian terberat. Nah, ikut langkah kasih baru kau. Disikolah pertaruhan itu dimulai untuk menentukan akhir hayat awak. Kalaulah tak selamat disiko Pak titiknya kacau sampai Pak pasti akhir neraka. Setan ingin status kematian Pak suul khotimah. Seburuk-buruk suul khotimah itu adalah mati dalam keadaan kafir Pak. Sebab setan tahu mana Pak? Bu, Al-Quran 30 juz dibuka kitab hadis sebalahnya, ternyata bekal kehidupan setelah kematian itu hanya 2 Pak. Dan lebih tak kurang. Bahkan yang kamu nolong menyelamatkan awak setelah kematian hanya 2. Bila dan 2 kau dimiliki di seseorang, di dunia hidupnya bahagia Pak. Tak ada rumah, buruk rumah, tak ada nak kali makan. Yang berani mengecekkan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Di luar dan 2 kuat oleh Pak. Di dunia pasti bahagia. Kalau menghadapi sakaratul maut Pak, tak kalau tak setan Pak. Kalau dan 2 kau memiliki saat kematian, insya Allah kematiannya husnul khotimah.
Lah meninggalnya Pak, diserahkan jenazahnya, dikuburkan beliau. Kuburannya Pak laksana taman surga, raudhah min riyadil jannah. Udah kuburan itu kan sampai Pak, liang lahat kan itu dan suara kuburan Pak. Kalau sampai liang lahat itu tapi agak lama. Dan suara kuburan itu Pak, dan bergalin ke dalam Tuhan. Itu dan suara kubur. Nah lapang itu tak orang tu malah tak nak waktu. Di nyoba rasuk tambang kuburan Pak. Kalau dan dua pun dimiliki. Di padang mahsyar Pak, dek nan 20 yo dapat air telaga Kautsar Pak, dapat syafaat Nabi Pak. Urang haus, urang kepanasan, yo dapat naungan, yo dapat air minum Pak. Dek nan 20 berada sampai Pak. Ditimbang amal baik, amal buruk, mizan namanya. Dek nan 20 Pak, barek catatan kebaikan, kalah catatan keburukan. Lah fase terakhir meniti sirat menuju surga Pak. Nyumelesan bagai kilat. Orang kabakau adalah timbul. Dengan dua Pak. Siapa mengecek dan dua Pak? Allah buka surat kedua ayat 80, surat 8 balik ayat 107 Al-Baqarah Al-Kahfi. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Mana dua bakal menyelamatkan awak ini selamat tiba? Orang-orang yang beriman. Satu, iman. Itu mampu iman menjaga dari setan saat kematian. Kemudian wa'amilus sholihat, amal saleh. Dua saja Pak. Kalau beriman tidak beramal, asal boleh pilih juga. Tahu pilih. Dia beriman tak kepada Allah. Beriman. Iblis tu percaya Allah ada Pak. Dan dikira iman mantap Pak. Cuma tak beramal. Iblis beriman, dia yakin kepada Allah, malah dia iman kepada malaikat dulunya. Tapi tak beramal. Banyak orang tergantung Pak. Itu bahaya tu Pak. Satu kali Pak berkisah seorang anak muda kawanan seharian di iblis Pak. Dari pagi sampai malam berhasil iblis mengoreknya sampai pemuda aku melakukan aktivitas dan meninggalkan kewajiban. Kawan ibu pilih tentu tak kemungkinan sembahyang yang suruh tinggallah sembahyang yang mau kata dulu. Pemuda aku tahu belum aku tak tolong dia dapat aku makan cik rasa sana belum. Besok arwah dia balik apa aku akan datang menolong rupa nanti buat apa lain. Mencari serbuk, Pak, apa? Kok melak Pak dari dia? Yang kecil pilih tu. Kata iblis Pak, tak tahu ada nak yang orang. Aku itu Pak, petang tahu ada Pak. Ini mau bilang, yo dek kalau itulah. Dan turi anak sehari ke petang, yo dahsyat. Takut nak dia. Anak Pak takut dia. Tahu tak apa iblis? Ada yang beriman kepada Allah. Dalam perjalanan hanya satu perintah Allah nak dan tak dipatuhi. Cie perintah Allah yang tak dipatuhi. Aduh, sujud karena biada. Terjadi kan? Jadi makhluk terkutuk dan sampai ke akhirat. Gara-gara cie perintah Allah yang tak dipatuhi. Sementara ba'ang kepatang 5 kali perintah Allah nak dipatuhi. You nak tak kau dengan mereka lah. Aku kasih barang dengan kau dari berang Tuhan kau tu. Satu saja perintah Allah tak kau patuhi, kan kau jadinya. Apa 5 kali ni? Aturan nak supaya kau tahu berada kebanyakan Tuhan. Iman Pak, iman apa fungsinya Pak? Iman itu pembuka kunci surga Pak. Haram hukumnya, mustahil orang tak beriman bisa masuk surga Pak. Karena kuncinya iman Pak. Kemudian yang kedua, amal soleh. Amal soleh Pak, segala kebaikan yang berdampak kepada kita dan orang banyak Pak, itu amal soleh Pak. Tidak hanya sholat jenisnya, berbagai kebaikan. Fungsi amal soleh Pak, amal soleh untuk menentukan level surga awal. Kalau iman untuk membuka kunci, amal untuk di mana levelnya Pak. Itu makanya orang hadis mengatakan bacalah Al-Quran
Sampai baca Al-Quran Pak, di situ ada firman Pak. Amal itu Pak ibarat budak mendahului tuannya. Mana dulu tuan masuk ke ruangan daripada pelayan. Pelayan dulu. Makanya Pak, dia mempersiapkan tampil untuk tuannya. Itu amal soleh. Jadi Pak, kalau kita bertanya apa kehidupan setelah kematian, ikulah kunci jawabannya Pak. Ada tak iman di amal soleh yang kita mau? Kalau persoalan yang paling mengerikan Pak, aku terkesan dengan ucapan Utsman bin Affan Pak. Utsman ditanya, ya Utsman, dalam banyak tahapan kehidupan mana yang paling kau takuti? Utsman berkata, aku tidak takut di dunia sekalipun aku miskin. Kenapa? Kalau aku miskin bisa salam tegang ke tetangga. Aku tidak takut di padang mahsyar walaupun matahari sedangkal. Pada itu orang berwasa rami sangit kala itu. Jadi kau juang tak dapat teh, jadi kau ke kiri tak dapat api. Terus aku akan juga tidak takut di neraka. Pada itu siko kena tampar, siko kena lekak, siko kena gaduh, cukup ragamnya. Tapi yang paling aku takuti kata Utsman adalah kubur. Bangkok kubur di situ apa suram. Ya Allah, tidak ada kawan Ustaz, jadi kuburan masal tak Ustaz, salah liburan isi. Kalau bisa cerita itu sudah kedua. Tidak, tetap seorang-seorang alam barzah bermakna. Alam barzah itu adalah perantara antara dunia dan akhirat. Nyo tidak bisa balik ke dunia, nyo tidak bisa menuju ke akhirat. Nyo bisa mencari dunia, bisa mencari akhirat seperti awak tagak di balik kaca. Pagi patang dijadikan sebuah neraka beliau Pak. Dijadikan perangai anak oleh 3, bini oleh 3 Pak. Itu barzah. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin tahu bagaimana jawaban kehidupan setelah kematian, rasuan kini, bahwa kekuatan iman dan kekuatan amal yang kita persiapkan. Kalau kuat iman Pak, potensi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau itulah di tangan Pak, insya Allah setan kalah Pak. Madu luang setan dalam bewak kayu Pak. Nah, itu saja Bapak Ibu. Hari ini saya sampaikan sama Pak. Saya kembali, saya setuju. Banyak maaf, kita sambung lain kali. Semoga sehat selalu. Kita berhasil menuntaskan Ramadan dengan sempurna adanya dan memperoleh derajat takwa. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.